Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini lagi dengan Bapak di video pembelajaran yang kedua. Nah, di sini Bapak akan mengambil materi tentang kebugaran. Nah, apa itu kebugaran? Kira-kira kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang didapat dan diberikan dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan berarti. Adapun tujuan kebugaran jasmani kita bisa lihat maupun kita sebagai orang biasa maupun atlet, intinya semua sama. Bisa kita lihat di tulisan di bawah ini. Kebugaran biasa berhubungan dengan 10 komponen fisik. Dan 10 komponen fisik itu apa aja? 10 komponen fisik atau yang kita kenal dengan unsur-unsur kebugaran itu ada 10. Yang pertama kekuatan, yang kedua kita bisa tahu dengan daya tahan atau endurance, yang ketiga daya otot atau kita kenal dengan muscular power, keempat kecepatan atau speed, yang kelima daya lentur atau flexibility, yang keenam ada kelincahan atau agility, ketujuh ada koordinasi coordination, yang ke-8 ada keseimbangan atau balance, yang ke-9 ada ketepatan atau akurasi, dan yang terakhir adalah reaksi atau reaction. Nah, kita bisa tahu dari materi yang tadi yang sudah Bapak bagi, apa itu kebugaran, dan Bapak ingin setelah ini kita melaksanakan tes sederhana untuk mengetahui kebugaran kalian, ya, mungkin tes kekuatan dan juga tes kelenturan, serta ada tes terakhir yaitu tes kelincahan. Nah, untuk apa sih kita melakukan tes pengukuran? Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul di benak kalian. Nah, bukan berarti masa pandemi kita bisa bersantai-santai di rumah, tapi Bapak ingin kalian pun bisa aktif belajar dari rumah. Nah, jadi untuk itu, karena kita jarang bergerak, jarang berolahraga, dan tidak bisa bertatap muka, Bapak ingin kalian itu mengukur kekuatan perut kalian seperti apa, kekuatan lengan kalian seperti apa, berapa hasilnya, terus juga keseimbangan kalian itu seperti apa, kelincahan kalian seperti apa. Jadi ada beberapa tes yang ingin Bapak sampaikan pada materi kali ini. Yang pertama adalah mungkin tes mengukur panjang lengan, tinggi badan, dan panjang tungkai. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin nanti kalian bisa melihat panjang tungkai kira-kira berpengaruh enggak terhadap hasil push up, misalnya seperti itu, atau panjang tungkai berpengaruh enggak pada saat kita melakukan lari bolak-balik. Nah, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak kalian yang butuh rasa ingin tahu yang lebih. Jadi kalian bisa termotivasi, ya. Oke, bila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat untuk apa sih kebugaran itu? Nah, yang jelas kebugaran itu adalah dimana setiap kita melakukan aktivitas, baik yang berat, ringan, sedang, dan sebagainya, kita tidak akan mengalami kelelahan yang berarti. Jadi kita membantu orang tua atau misalnya bekerja, kita tidak mudah lelah. Nah, ini adalah kadar kebugarannya cukup tinggi. Tapi pada saat kita berlari, ngos-ngosan, berbicara pun susah. Nah, ini bisa jadi tolak ukur kebugaran itu sendiri. Mungkin kebugaran perlu ditingkatkan di bagian mana? Mungkin di kardio atau di daya jantungnya, atau misalnya kemampuan fisik yang lain, ya. Nah, untuk di tes kali ini Bapak ingin kalian mengukur kekuatan otot perut, kekuatan otot lengan, terus tes keseimbangan, bahkan kelincahan, yaitu lari bolak-balik. Nah, untuk peralatan, Bapak ingin kalian bebas berinovasi, kalian bebas untuk memilih alat apa saja yang kalian butuhkan. Mungkin dari yang benda-benda yang ada di rumah, seperti gelas, botol aqua, dan sebagainya. Alat ukur yang sederhana, misalnya pita meteran untuk mengukur baju dan sebagainya, atau meteran tukang. Yang jelas pada saat pengukuran, Bapak ingin kalian mengikuti prosedur-prosedur yang sudah Bapak buat. Nah, dan di video ini Bapak akan membagikan tata cara atau tutorial untuk melaksanakan tes tersebut, ya.
Mungkin itu saja bisa Bapak sampaikan di pendahuluan. Bapak ingin kalian tetap semangat dalam melaksanakannya walaupun kita dalam keadaan masih belajar dari rumah. Dan tidak itu saja, mungkin video ini Bapak bisa share untuk berbagi ke yang lain, bisa melihat cara mengukurnya seperti ini sih, yang benar push up seperti apa, yang sit up benar seperti apa, cara mengukurnya seperti apa, bolak-balik seperti apa. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nah, sebelum berolahraga, kita meski membiasakan untuk pemanasan, entah itu pemanasan statis, dinamis dan sebagainya. Dan pertama, pemanasan ini fungsinya besar sebelum kita melakukan gerakan inti, untuk meregangkan sendi, menyiapkan tubuh sampai menyesuaikan suhu tubuh melakukan gerakan inti atau gerakan yang cukup lumayan berat ya. Untuk pemanasannya dulu kita usahakan dari atas kepala sampai ujung kaki ya. Kemudian kita gerakkan dengan hitungan ritme tertentu. Nah, ini pemanasan dari Bapak. Kita coba dulu ya, mulai dari kepala. Oke, jadikan kepalanya hitungnya sampai 8. Oke, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mulaikan 1, 2, 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dari kepala, leher, bahu kita pinggang. Oke, tarik ke atas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sarung kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sarung kanan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, tunjuk kakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dari pinggang menuju ke kaki ya, kakinya. Balik kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belas kiri siap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ingat ditarik ya, biar terasa. Depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup ya. Kita coba hitungan 2 kali 8 dengan pemanasan dinamis ya. Semua ada pinggang, tudukan bawah 2 kali, ke atas kan 2 kali. Gerakan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang balikan kiri 2 kali, kanan 2 kali. Gerakan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri kan, kiri kanan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dari leher kita ke tangan ya. Tarik 2 kali pendek, 2 kali panjang. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tersebut ke atas. Tangannya mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangan bentuk S ya. Siap, kanan di atas, tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke, kakinya diregang sedikit. Siap. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ya, cukup. Sekarang tumpukan badannya 2 kali ke bawah dan gerakan 2 kali. Ya, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Pemanasannya udah dari atas ke bawah. Udah saya rasa sudah cukup, dan setelah ini kita coba berlari sekitar 2 menit ya. Entah itu di lokasi di luar ruangan maupun di dalam ruangan, intinya tetap bergerak selama 2 menit. Oke, kita coba berlari ya. Yuk, sama-sama lari. Oke, saya rasa cukup untuk mengukur tinggi badan. Usahakan itu tester berdiri, seharusnya bisa dilakukan di dinding. Cuma di sini testernya berdiri tegak dan di bawah ada yang megangin. Diukur mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, kemudian besar ini batasnya. Ya, untuk mengukur panjang lengan, usahakan itu diukur dari tulangan ya, tulang yang menonjol ya. Nah, biarpun kemana ke depan atau ke bawah, tulang menonjolnya pasti ada. Ya, tarik alat ukurnya ke bawah. Usahakan tangannya lurus dan diambil rata-rata lurusnya saja. Jangan juga bengkok, jangan juga kemana-mana, dan diukur sampai jari yang terpanjang ya. Nah, usahakan. Nah, inilah cara mengukur panjang lengan. Melakukan pengukuran panjang tungkai, usahakan tester dalam keadaan tegak dan lurus ya, karena diambil sisi kaki yang lurus. Dimulai dari mana? Sama seperti kita mengukur panjang lengan, usahakan cari tulang yang menonjol ya, kemudian tarik ke bawah ke lantai ya, usahakan kira-kira karena ini yang sepatu. Nah, kurang lebihnya terkait cara pelaksanaan tes mengukur panjang tungkai kurang lebih seperti ini ya. Dan kalau bisa usahakan pada saat mengukur, tester tidak diperkenankan memakai sepatu ataupun alas kaki yang lain ya. Oke, kita lakukan gerakan push up. Dimana di sini gerakan push up adalah untuk melatih kekuatan otot lengan ya. Nah, terus gerakannya usahakan badannya tetap lurus. Nah, Bapak akan mencoba untuk melakukan. Oke, perhatikan. Usahakan posisi tangan terbuka. Nah, kenapa terbuka? Untuk menjaga keseimbangan juga ya. Terus posisi kaki usahakan sampai di bawah itu lurus. Kita coba ya. Ya, turunnya perlahan. Pandangan boleh ke depan dan juga boleh sedikit ke bawah, tapi tidak disarankan untuk melihat ke arah bawah ya. Boleh ke depan, boleh juga lihat ke arah bawah. Oke, sekarang gerakan sit up. Gimana gerakan sit up ini untuk melatih kekuatan otot perut ya. Jadi Bapak ingin kalian coba melakukan dengan gerakan benar. Terserah, intinya kakinya boleh dilipat ataupun diluruskan, yang pasti sesuai dengan kebutuhan ya. Terus juga tangan itu boleh disilang di depan dada maupun ditaruh di kepala ya. Mungkin aja ya, kita lakukan. Usahakan kalau bisa melakukan ada yang megangin kakinya ya. Kalau Bapak nih, Bapak ganjal aja. Oke, kita coba. Kaki ditekuk senyaman mungkin saja. Ya, ini coba kita tangan yang ada di bawah. Kita mulai dari bawah terus naik ke atas ya. Hitungan 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Ya, sekarang kita coba yang tangan di atas kepala. Ya, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang kedua, kita lagi. Oke, ikut. Pengukuran sit and rest yang kedua, caranya bisa dilakukan dengan posisi tegak dan ada bidang untuk mengukur di bawahnya sekitar 10 sampai 20 cm. Kemudian dia meraihnya bisa sejauh mana dan kita akan mengukur dengan pita meteran. Ya, kita coba dulu tester. Oke, silakan buka badannya. Itu buka badannya. Naik ke bawah kayak tadi juga. Misalkan dalam melaksanakan lutut yang dihitung adalah yang lurus. Jadi kalau dia bengkok, tes tidak bisa dijadikan patokan ya. Oke, silakan. Silakan. Sama diambilnya 2 kali ya. Oke, sini 7 cm. Gerak dulu. Kasih keleluasan untuk tester untuk melakukan yang gerakan kedua. Oke, sekarang lakukan lagi. Mungkin bisa lebih jauh. Oke, di sini ya cukup. Ya, diambil adalah jarak yang jangkauan yang paling besar, paling tinggi ya. Ini saja tes yang kedua. Yang pertama tadi duduk, yang kedua bisa dilakukan di posisi berdiri. Nah, untuk tes keseimbangan, Bapak ingin kalian melakukannya seperti yang Bapak contohkan ya. Nanti posisinya usahakan kita bergantian kanan maupun kiri, terserah mau dia dari kanan dulu atau dari kiri dulu. Untuk gerakannya, untuk pencatat waktu, usahakan pada saat dia pejam mata dan dia mengatakan siap, kalian mulai menghitung. Kesiapan dari peserta ya, bukan dari timer atau yang pencatat waktu. Nah, untuk gerakan sendiri itu kurang lebih tangan boleh di di depan dada atau tangan direntangkan. Jadi terserah testernya saja. Nah, untuk gerakannya begitu dia siap, tangan di depan dada, terus salah satu kaki kanan, kalau misalnya dia mulai kaki kiri, berarti kaki kanan yang diangkat, begitu juga sebaliknya. Pas saya diangkat, pas begitu matanya terpejam, baru waktu dihitung. Maksimal dia dapat melakukan sampai berapa ya, karena itu sudah ada tabel yang Bapak bagi dan kriterianya ada di situ. Ya, contoh gerakan. Pada saat dia mencok lakukan, misalkan dia tester siap dulu, jangan dulu kita yang menentukan. Tester sudah siap, silakan dia menggunakan tangan di depan dada atau yang direntangkan. Nah, misalnya contoh yang kiri duluan. Nah, begitu kaki diangkat, dia pejam mata, yang dia boleh mengaba-ngaba, testernya boleh aba-aba bilang ya. Jadi nanti timer berdasarkan perkataan dari tester tadi ya. Jadi begitu ya, waktu berjalan maksimal dia dapat berapa. Usahakan selama dia masih goyang tidak masalah. Tapi pada saat dia membuka mata ataupun kakinya turun ke lantai, maka waktu otomatis harus dihentikan. Ya, Bapak ulangin. Pada saat dibuka mata ataupun kakinya yang diangkat itu jatuh turun ke lantai, maka waktu dihentikan. Ya, selama belum dihentikan, selama dia masih goyang-goyang dan matanya terpejam, usahakan itu waktunya tetap berjalan ya. Nah, ini dibutuhkan kejelian dari pengamat. Ya, Bapak rasa kelompoknya sudah mulai boleh latihan duluan ya. Kayak materi kan sudah Bapak bagi tuh. Nah, usahakan kalian pastikan dulu ya tata caranya. Ya, dibaca-baca minimal. Bapak contoh. Oke, testernya nanti akan bilang ya. Nah, boleh tangan di
di apa? Di depan dada, kaki diangkat. Begitu mata terpejam, ya waktu berjalan. Jadi kalau Bapak turunkan kaki, itu waktu stop. Atau misalnya kakinya belum turun, tapi matanya sudah mulai terbuka, maka waktu juga harus dihentikan. Ya. Nah, untuk gerakan shuttle run atau lari bolak-balik, nah Bapak ingin kalian melakukan dengan alat seadanya dan Bapak kasih keleluasan untuk memilih lokasi ya, karena kita juga belajar dari rumah. Boleh di halaman, Bapak nih ada di rumah, di ruang tamu ya. Terus untuk alat, usahakan kalian bisa berinovasi, boleh pakai gelas, boleh pakai botol-botol bekas, atau apapun itu yang bisa dipindahkan. Untuk jarak, nah usahakan sesuaikan jaraknya. Bapak ingin jarak maksimal dalam 40 meter. Jadi kalau lokasi rumah kalian itu kecil, kalau 5 meter usahakan berarti kalau 40 ada 8 benda yang dipindahkan berbolak-balik ya. Jadi ukur 5 meter ya, seperti itu. Pada 10 meter berarti ada 4 benda yang kalian pindahkan. Nah, itu supaya jaraknya tetap 40 meter. Ya, di sini Bapak akan mencoba kurang lebih mungkin 5 meter saja. Nah, jadi Bapak akan menaruh 8 buah benda. Jadi jarak tempuhnya tetap 40 meter. Nah, untuk digaris bawain, pada saat kalian bolak-balik, nah karena kalian itu berlari dengan kecepatan yang cukup cepat, karena catat adalah waktunya. Usahakan jangan sampai terjadi kesalahan pada saat kita bolak-balik. Nah, nanti akan Bapak contohkan cara balik yang benar. Sekarang kita coba untuk mengukur dulu ya. Nah, kita taruh. Nah, titik awal ini adalah pusatnya. Di titik startnya ya, Bapak kasih di Anda. Nah, kemudian kesananya jaraknya 5 meter. Mungkin langkah lebar saja, mungkin 1 meter ya. Nah, ini 8 benda yang ditaruh. Ini ada 8 benda. Jadi untuk mengambil catatan waktu, usahakan catat waktu ada di garis garis awal. Jadi untuk mengambil waktunya dari garis awal menuju ke sana, 1 itu 10 meter, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ya mungkin itu aja. Nanti kita lihat cara bolak-baliknya. Nah, usahakan pada saat kalian berlari, nah untuk bolak-balik usahakan pada saat berlari posisi kaki sudah dalam keadaan siap ke arah belakang ya. Jadi jangan tertumpuk ke depan lagi ya. Mungkin maksud Bapak pada saat kalian berlari nih, nah usah berlari jangan sambil begini berlari. Nah itu salah ya. Jadi usahakan mengambil benda, bila mendekati garis bendanya, usahakan kalian sudah dalam keadaan kaki dalam keadaan kuda-kuda ya, berlari ya. Usahakan memindahkannya dalam keadaan kuda-kuda yang cukup baik, karena bila tidak akan bisa mengakibatkan cedera ya. Nah, usahakan pada saat berbalik atau ingin mengambil benda atau apa saja yang kalian gunakan, nah pada saat berbolak-baliknya itu usahakan posisi kaki sudah dalam keadaan arah sebaliknya. Jadi jangan lagi ngambil posisi kalian tidak siap. Nah, kemungkinan besar karena ini kecepatan dan juga tumpuan kalian tidak bagus. Nah, kemungkinan besar cederanya itu besar ya.
potensinya. Jadi kalau bisa lakukan dengan benar. Jadi sebelum kalian mengambil benda, usahakan pada saat jarak sekian kalian bisa meraih, usahakan posisi sudah dalam keadaan siap berlari ke arah sebaliknya ya. Untuk apa? Untuk menghindari potensi cedera pada saat kita menggunakan lutut ataupun ankle secara berlebihan ya. Nah, tiba masa pelemasan atau pendinginan. Setelah melakukan kegiatan yang cukup berat, nah, diwajibkan kita untuk peregangan ya, atau pelemasan. Bahasanya pendinginan, ya boleh bahasa apa aja itu, yang penting kita gerak-geraknya. Nah, berbeda dengan pemanasan, di pendinginan hanya gerak-gerak ringan saja, intinya mengembalikan otot-otot maupun persendian untuk diseratkan ya. Mungkin peregangannya itu hanya bersifat gerakan ringan, mungkin dari memutar kepala, bahu, pinggang, lutut maupun ankle ya, dengan ditutup dengan yelel gerakan terakhirnya. Oke, untuk gerakan pertama, semua tangan ditinggal, kepala jangan diputar 10 ya. 8 kali hanya di depan dan 8 kali di belakang ya, kita contohkan ya. Nah, pada turun kepalanya, dagu harus nempel di dada ya. 4 kali kanan dan 4 kali kiri. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tengadahkan dia ke atas dan matanya harus tetap terbuka ya. Oke, ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kepala cukup dan sekarang di bahu. Oke, kita putarkan ke depan. 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang lebar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tinggal ringan aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lututnya jangan diputar, tapi di baju mundurkan saja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Bapak tutup dengan sebuah yel-yel. Tangannya ditarik dari bawah ke atas, kemudian dihembuskan. Dan pada saat menghembuskan nafas, Bapak ingin kalian berteriak sekencang mungkin. Nah, mungkin 1 kali aja biar orang di rumah pada bangun kalau pagi ya. Nah, tata seperti ini. Pada kita tundukkan badan, tarik nafas dalam mungkin, kita hembuskan perlahan. Begitu sampai di bawah, tarik nafas yang panjang, keluarkan. Ha! Keluarkan suaranya. Kita lakukan sebanyak 2 kali saja ya. Teriakan nggak usah kencang yang minta orang minta tolong ya, tapi cukup teriakan sederhana saja. Kita coba. Atur napasnya. Atur napasnya sampai turun. Oke, tarik nafas. Keluarkan. Ya. Atur napasnya. Turun ke bawah. Bersiap tarik nafas. Ya. Oke, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bye.